Berikutnya, tata laksana dari penyakit ginjal kronik secara umum ada fungsinya memperlambat perburukan, mencegah dan mengobati komplikasi, serta menggantikan fungsi ginjal, baik dengan dialisis maupun dengan transplantasi. Ada dua macam, terapi konservatif dan terapi pengganti ginjal. Tujuan dari terapi konservatif adalah mencegah memburuknya fungsi ginjal secara progresif, meringankan keluhan karena akumulasi toksik, memperbaiki metabolisme, dan memelihara keseimbangan cairan elektrolit. Terapinya apa? Bisa terapi konservatif, bisa diet rendah protein. Ya. Diet rendah protein akan menguntungkan untuk mencegah atau mengurangi toksin akibat azotemia, akibat ureum yang meningkat. Tetapi untuk jangka lama ini juga merugikan karena bisa menyebabkan keseimbangan negatif nitrogennya karena kekurangan protein. Asupan rendah protein akan mengurangi beban ekskresi ginjal pada awalnya, sehingga menurunkan hiperfiltrasi pada glomerulus, tekanan intraglomerular, dan cedera sekunder pada nefron. Karena tadi aktivasi monosit dan makrofag. Kemudian, pembatasan asupan cairan. Asupan cairan pada gagal ginjal kronik membutuhkan regulasi yang hati-hati. Ya, dalam gagal ginjal yang lanjut. Asupan yang terlalu bebas jelas akan melebihkan volume plasma, menyebabkan kelebihan beban sirkulasi edem, beban jantung meningkat. Tetapi kekurangan cairan juga dapat bermasalah. Dehidrasi, hipotensi, serta memburuknya fungsi ginjal. Jadi kita harus menghitung betul-betul berapa asupan cairan untuk pasien tersebut. Aturan umumnya, asupan cairannya, hitung jumlah keluaran urin dalam 24 jam. Kemudian tambah 500. 500 itu ibaratnya itu adalah IWL. Ya, 500 sebagai IWL yang mencerminkan kehilangan cairan yang tidak disadari. Jadi misal, pasiennya keluaran urinnya hanya 200 cc dalam 24 jam. Maka pasiennya diberikan maksimal 200 tambah 500, 700 ml air. Kemudian dengan pengobatan, ya, meringankan gejala yang timbul. Pada pasien dengan anemia, pemberian eritropoietin. Kemudian terapi besi oral, ya, tapi diukur dulu kadar ferritin plasma. Ferritin adalah protein yang membawa protein karier besi. Kemudian pada pasien dengan hipertensi bisa diberikan ACE inhibitor. ACE inhibitor apa kepanjangannya? Angiotensin converting enzyme. Jadi ini menghambat pembentukan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Juga reseptor blocker. Angiotensin 2 type 1 reseptor blocker atau ARBS. Ini merupakan first line terapi. Karena fungsinya renoprotektif. Bisa juga menggunakan kalsium channel blocker. Ini untuk menurunkan tekanan darah. Pada pasien dengan hiperfosfatemia dapat dilakukan dialisis. Bisa 3 kali seminggu mampu mengekskresikan 900 mg fosfat. Ditambah dengan obat pengikat fosfat seperti kalsium karbonat, kalsium asetat. Pada pasien dengan osteodistrofi berarti pemberian pengikat fosfat serta vitamin D. Kalsitriol bisa diberikan untuk menurunkan kadar hormon paratiroid. Terapi pengganti ginjal. Terapi pengganti ginjal dilakukan pada penyakit ginjal kronik stadium akhir.
di mana laju filtrasi glomerulusnya sudah kurang dari 15 ml per menit. Sudah sedikit sekali. Terapi tersebut dapat berupa hemodialisis, CAPD, continuous ambulatory peritoneal dialisis, dan juga bisa dilakukan transplantasi ginjal. Berikutnya hemodialisa. Hemodialisa itu suatu cara untuk mengeluarkan produk-produk sisa metabolisme menggunakan membran permeabel. Dialiser itu seperti tabung, di dalamnya ada membran permeabel. Sisa-sisa metabolisme atau racun tertentu dari peredaran darah bisa berupa air, natrium, kalium, hidrogen, urea, kreatinin, asam urat, dan lain-lainnya. Ini yang akan difiltrasi oleh dialiser ini. Setelah bersih, baru dikembalikan lagi ke tubuh pasien. Hemodialisa telah menjadi rutinitas untuk pasien dengan ESRD, end-stage renal disease, atau yang tadi stadium tahap 5. Perlu mempersiapkan akses vaskuler, ya, bisa beberapa minggu atau beberapa bulan sebelum HD. Jadi ada SAN, antara vena dengan arteri. Akses vaskuler ini memudahkan dalam perpindahan darah dari mesin ke tubuh pasien. Dilakukan operasi bedah vaskuler, ya, SAN-nya. Kemudian hemodialisis umumnya dilakukan 2 kali seminggu selama 4-5 jam per sesi pada kebanyakan pasien. Tata laksana dialisis, kemudian dialisis ini tidak dapat menggantikan fungsi endokrin renal yang sehat, sehingga tidak bisa memperbaiki gangguan metabolik karena gangguan biokimia seperti asidosis metabolik, gangguan ion kalium, natrium, dan air, serta gangguan kalsium, fosfat, dan magnesium. Berikutnya peritoneal dialisis. CAPD dapat digunakan sebagai terapi alternatif dialisis pada penderita end-stage renal disease dengan bisa 3-4 kali pertukaran cairan per hari. Pertukaran cairan terakhir dilakukan pada jam tidur, sehingga cairan peritoneal akan dibiarkan semalaman. Membran yang digunakan adalah membran peritoneal. Indikasi CAPD, pasien anak-anak atau orang tua usia lebih 65 tahun, pasien-pasien yang telah menderita penyakit sistem kardiovaskuler, pasien yang cenderung mengalami perdarahan ketika dilakukan HD, kesulitan pembuatan avesan, pasien dengan stroke, pasien dengan GGT, gagal ginjal terminal dengan residual urinnya masih cukup, dan pasien nefropati diabetik disertai komorbiditi dan komortaliti dengan penyakit tambahan dan penyerta. Selanjutnya ada transplantasi ginjal. Untuk pasien gagal ginjal stadium akhir, namun kebutuhan transplantasi ini jauh lebih tinggi dibandingnya ketersediaan ginjal yang cocok. Ginjal yang cocok bisa didapat dari yang berkaitan dengan keluarga pasien. Ayah yang sakit gagal ginjal, anaknya yang memberikan ginjal satunya. Saudara kembarnya, bisa seperti itu. Ini dapat menimbulkan komplikasi akibat pembedahan ataupun reaksi penolakan, rejection grafting. Mungkin seperti itu saja materi dari saya. Mohon maaf bila ada informasi yang salah, bila ada ilmu yang salah. Selamat belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.